Jadi jangan pernah expect untuk dapat pekerjaan, tapi expect untuk solve the problem. Dan lo ketika lo solve the problem, lo dapat reward. Rewardnya adalah gaji. Tapi itu maksudnya kalau misalnya ada lowongan yang dari email gitu, misalnya kirim email ya, itu nggak pernah lolos deh kayaknya. Satu itu doang. Ya kita ngomong interview dulu ya. Nah ini Mit, kalau misalnya mau interview, mau kirim email, resume atau apapun itu, perusahaan itu mindsetnya cuma satu, lo bisa solve problem gua nggak? Itu misalnya tadi ya di perusahaan logistik tadi itu tentang ekonomi lain-lain. Nah kalau misalnya memang kebutuhannya di bidang ekonomi, content writing di bidang ekonomi, pasti kita harus tonjolin hasil dari portofolio kamu di sana gitu. Misalnya, let's say kamu punya pengetahuan atau kamu punya pernah punya konten di bidang ekonomi gitu misalnya. Ketika ditanya kamu berapa lama buat konten gitu, buat tulis artikel, kamu kasih data langsung. Tahun 2019 saya tulis konten ini Bu. Ibu bisa lihat di sini, ini saya buat dalam waktu 1 jam dan viewersnya sekian. Nah, jadi kalau misalnya ditanya hal yang spesifik, kita harus kasih beyond their expectation. Ya, pertama kan ditanya berapa jam mau buat ini. Kamu kasih data. Bu, saya tahun 2019, kasih kemarin berarti tahun lalu gitu ya. Buat artikel ini, Ibu bisa lihat di sini. Itu saya buat dalam waktu 1 jam, research-nya mungkin setengah jam. Kemudian sampai sekarang viewersnya ada sekian, dalam sebulan viewersnya sekian, gitu. Jadi mereka langsung, oh ini anak benar-benar ngerti gitu. Iya. Ya, jadi next time gitu juga. Misalnya Techinesia buka content writer di bidang teknologi pasti kan. Nah, kamu harus lihat dulu, kamu harus cari dulu mereka butuhnya teknologi content writer atau kayak gimana gitu. Kira-kira temanya apa. Nah, kalau kamu punya, kamu cara pengemasannya kayak gitu. Saya pernah buat 3 artikel mengenai teknologi. Ibu bisa lihat di Instagram saya di sini. Kemudian dalam 1 bulan viewersnya udah sampai sekian dan engagement rate-nya sekian. Tuh. Iya. Ya, sekian itu tuh angka tuh, engagement rate-nya 15% misalnya. Dihitung dari komen, like, and share and save kalau di Instagram. Dan itu udah menjangkau, kalau kamu lihat di Insight kan ada tuh, itu udah menjangkau 3.500 orang dalam waktu 1 bulan. Gue bisa iya, Insight. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tips untuk menjawab interview, jangan cuman kamu bisa nulis konten, bisa. Kamu nulis konten berapa jam? 3 jam, 1 jam bisa. Jangan kayak gitu. Langsung kasih jawaban yang beyond their expectation. Itu salah satu tipsnya. Juga sih berarti masih PR di, kalau itu kan sebenarnya udah saat itu tuh masih di blog yang blogspot itu, belum yang beli domain terus pakai iya kayak gitu. Situ emang engagementnya masih maksudnya si view-nya itu kadang masih kayak di bawah 100 gitu sih. Nah makanya kadang suka gak dimasukin si angkanya gitu karena emang masih maksudnya baru dioptimalisasi lagi gitu sekarang, karena waktu pas kuliah tuh nggak sempet ngurusi blog ini, kayak setelah lulus terus pas ada pandemi gini baru mulai banyakin upload lagi, jadi kayak masih bener-bener dari awal gitu kalau bisa buat view. Soalnya paling nge-share di sosmed sih, kayak udah semua sosmed, terus ya gitu kayak masih ada harus belajarnya juga. Gitu. Berarti kamu perlu tambahin portofolio lagi nih, Mit. Karena kalau misalnya content writer, kamu apply sebagai content writer itu kan bakal dipakai kan, dan satu konten itu bisa dipakai kemanapun, distribusiin ke blog, atau bisa jadi tiba-tiba nanti di repost di Instagram atau di Twitter jadi thread, atau nanti di YouTube jadi video, atau di audio nanti di podcast kan. Satu konten bisa di multi channel gitu, atau nanti di TikTok kan jadiin apa gitu, joget-joget bisa juga. Nah, itu content writer tuh, content creator tuh gitu. Kalau content writer mungkin cuma
penulisannya ya. Saya kurang tahu juga. Iya. Nah. Iya, kalau aku banyak kan yang writer sih, kayak apply-nya kayak gitu. Terus kemarin yang baru ada email lolos seleksi berkas, dia perusahaannya kayak startup buat gerakan female empowerment gitu, woman empowerment. Terus aku pernah ada satu artikel iseng waktu itu, nulis tentang perkembangan tarian Sunda pada wanita kayak gitu deh. Terus nice. Itu udah di portofolio. Nah tinggal interviewnya yang ini. Berarti kayak aku harus tunjukin. Maksudnya kayak aku nunjukin bikinnya gimana kali ya si artikel yang woman empowerment ini. Iya, ini ditanya, kenapa Mita tertarik untuk menulis hal ini? Pertama karena aku waktu di kampus itu penari Sunda, terus ikut UKM Sunda, terus jadi karena aku banyak nari, terus aku di UKM ini tuh aku lihat si penarinya kebanyakan cewek gitu, sementara cowok-cowok itu ya dikit lah tarian buat cowok gitu. Terus juga banyak image kalau cowok nari itu kayak cewek gitu kan. Padahal pas aku nyari sumber kayak gitu, sebenarnya tarian buat cewek itu apalagi tarian Sunda itu baru ada kayak tahun 1945-an kayak gitu, kayak setelah Kartini dan setelah Indonesia merdeka kayak gitu. Sebelum itu cewek-cewek itu nggak boleh nari, justru yang boleh nari itu cowok. Nah terus setelah itu baru deh tarian itu lebih banyak berkembang di tarian cewek kalau yang Sunda. Terus makanya dari situ sekarang ini kayak tari jaipongnya tuh kayak lebih banyak diasosiasikan ke perempuan kayak gitu, padahal dulunya itu ya ada sejarahnya. Ini ketika nanti Mita menjawab pertanyaannya seperti itu, Mita langsung bilang karena langsung kesimpulannya dulu, jangan pikir panjang, jangan detailin dulu, tapi kesimpulannya dulu, poin besarnya apa ya? Kenapa Mita tertarik untuk menulis itu? Karena Mita ingin melihat kesetaraan apa gitu, perempuan dengan apa gitu misalnya. Nah, itu yang membuat alasan saya, Bu. Kenapa? Baru detailin, bla bla bla. Jadi buat dia penasaran dulu di awal dan pastikan jawaban kamu sesuai dengan value-nya dia atau tujuan organisasinya dia. Paham nggak? Oh iya. Ngerti nggak? Ya, soalnya selama ini saya jawabnya selalu gitu. Ya, jadi kalau misalnya jawab, jangan muter-muter dulu kemana. Tapi jawab, misalnya, kenapa kamu memilih untuk menulis jawaban ini? Karena saya ingin membuat orang lain, saya ingin memberikan data dan menginspire orang lain misalnya. Kalau misalnya kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sama, misalnya kayak gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu di tulisan saya kalau ibu lihat gitu kan. Jadi kayak biar dia ngelihat gitu. Saya kasih data kalau misalnya tarian Sunda ini dulunya laki-laki, sekarang tapi akhirnya ini baru perempuan gitu. Justru serunya di situ, Bu. Karena gini, kalau misalnya perusahaan yang kamu tuju adalah yang fokus ke woman empowerment, banyakin di woman empowerment-nya. Jangan banyakin di tariannya. Oh iya. Okay. Mungkin lu bisa dapetin tariannya sebagai pemicunya, sebagai interest-nya, tapi tetap konsepnya adalah woman-nya. Nah, di akhir kata, nanti lo bakal bilang, Mit, makanya saya juga pengen menulis banyak sih, mendapatkan space lebih banyak untuk menulis tentang perempuan. Itu penutupnya. Nah, kan bakal tertarik tuh, ini anak passionate nih, gitu kan? Gitu. Oke. Nah, apalagi? Kalau misalnya ditanya berapa lama Mita menulis artikel ini, kita jawabnya gimana? Aduh, lama sih, kayak 2 mingguan gitu. Nah, jangan bilang 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. 2 mingguan itu literally lu nulis dari awal sampai akhir.
research dulu, nyari jurnal. Nah gini, lo bilang kalau untuk nulis saya bisa tulis dalam satu jam, tapi research saya yang harus saya lakukan selama 2 minggu karena waktu itu saya harus kuliah. Kalau misalnya nggak ada kuliah, saya bisa melakukan dalam 1 hari atau 5 jam atau 6 jam gitu. Jangan biarkan dia berpikir lah ini anak lama banget 2 minggu. Pasti ada alasan kenapa 2 minggu kan, karena lo ada kegiatan lainnya. Tapi kalau misalnya lo fokusin ke situ doang, kira-kira berapa lama? 2 jam sampai nggak? 6 jam sampai nggak? Harusnya 2 jam, sejam nyampe tuh. Iya kalau nulisnya aja, belum bisa. Nulisnya aja. Kalau researchnya gimana? Kalau misalnya lo nggak ada kerjaan lain selain research itu, kira-kira berapa jam? Seharian. Karena kenapa bisa sampai sehari? Apa karena cuma nge-research di website? Apa lo harus ketemu lihat orangnya langsung? Karena harus baca banyak jurnal dulu. Baca banyak jurnal dalam sehari? Iya. Nah, gini, kalau misalnya emang itu reasonable di dunia content writing, tulis. Tapi kalau misalnya enggak, lo bilang sekarang saya bisa sehari, bisa mungkin 12 jam gitu. Tapi karena saya pengen explore lagi, saya akan coba untuk saya pengen tahu gimana caranya untuk buat satu konten yang tepat dan mengena gitu kan, impactnya bagus dalam waktu 3-6 jam gitu. Jadi kayak lo kasih sesuatu yang pengen lo pelajari di sini. Nah tapi either way lo harus tahu juga gimana caranya mengerjakan research konten yang lebih cepat dibandingkan 1 hari. Karena kalau misalnya di perusahaan lo dikasih 3 konten per hari, berarti lo butuh 3 hari dong researchnya. Iya juga. Ya kan? Jadi harus lebih cepat sih kalau menurut gue. Gue bukan orang yang berada di content marketer company, cuman menurut gue itu masih sedikit lama sih. Harusnya lebih cepat lagi. Karena seberapa banyak sih, atau gini, misal lo seharian konten, sehari riset konten, lo bilang dalam sehari lo riset konten lo baca berapa banyak jurnal? Apakah 1000 jurnal? Jadi reasonable. Nah, kalau misalnya cuma 5-10 jurnal itu dalam sejam udah kelar kan? Gitu. Iya. Ya. Gitu, Mit. Nah, jadi kalau misalnya tanya berapa lama kamu buat nulis ini, kalau nulis 1 jam selesai, Bu, atau 30 menit selesai, Bu. Tapi risetnya saya butuh waktu sekian, seminggu, karena waktu itu saya harus kuliah dan saya mengerjakan ini di waktu luang. Kalau misalnya saya tidak kuliah dan saya mengerjakan ini full time, saya bisa mengerjakan ini dalam waktu 1 jam. Saya membaca beberapa jurnal, beberapa artikel dari sumber ini. Kemudian dari situ saya ambil inspirasinya dan saya tulis berbentuk konten. Total semuanya 2,5 jam. Kayak gitu. Kan jelas kan? Berarti si rekruter ngelihat, oh ini orang bisa menghasilkan satu konten dalam waktu 2,5 jam. Dari awal sampai akhir. Tapi pertanyaan dia cuma nulis di awal. Kalau nulis ya udah kita jawab nulis doang. Jadi dia nanya apa, jawab dulu, direct answer, habis itu baru elaborate dengan yang lain. Terus ditutup dengan kesimpulan yang bisa mereka dapatkan gitu. Paham nggak? Paham. Gitu cara kalau misalnya interview. Nah, mindsetnya tetap sama nih. Lo datang ke sana interview bukan lo minta dapat kerja, bukan. Lo datang ke sana lo harus solve problem itu. Problem itu bukan sesuatu yang gimana ya? Mereka buka posisi karena mereka punya problem. Problem mereka adalah mungkin mereka harus butuh banyak konten gitu kan, tambahan konten yang tadinya cuma 50 per minggu sekarang udah ada 70 per minggu. Makanya mereka butuh extra hands, extra orang. Makanya lo di hire. Nah, pertanyaannya lo bisa solve problem mereka nggak? Bisa reduce the gap nggak dari 50 ke 70 itu bisa reduce the gap nggak? Seberapa banyak? Itu problemnya, ya kan? Iya. Ya, itu. Jadi problem mindsetnya harus problem solving. Lo bisa nggak solve problem mereka? Kalau mindsetnya udah ditanamin di situ, apa yang lo katakan, apa yang lo lakukan, gimana body language, ekspresi lo juga bakal berbeda.
Jadi jangan pernah expect untuk dapat pekerjaan, tapi expect untuk solve the problem. Dan lo ketika lo solve the problem, lo dapat reward. Rewardnya adalah gaji. Gitu. Jadi kesimpulan dari 6 cara menjawab pertanyaan interview HR dan user adalah yang pertama, kita harus paham mindset perusahaan dalam mencari kandidat. Setelah itu, tonjolkanlah portofolio di bidang yang sesuai, di posisi yang sesuai untuk si perusahaan. Selanjutnya, berikanlah jawaban yang melebihi ekspektasi si interviewer. Dan ketika menjawab pertanyaan interview nih, sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu atau langsung jawab to the point. Baru jabarkan detailnya, jangan sampai terbalik. Yang kelima, sampaikanlah hal yang ingin Anda pelajari di perusahaan tersebut. Dan harus terus diingat, kalau Anda di interview itu bukan hanya untuk dapat kerja, melainkan untuk menyelesaikan masalah perusahaan. So pastikan terapkan 6 cara ini and I wish you a very good luck for the next interview. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.